Hai guys, selamat datang di channel aku. Kali ini aku akan membahas tentang 5 pembunuhan paling viral dan heboh di Indonesia. Apakah pembunuhan kali ini merupakan pembunuhan terkejam versi lokal dari Ted Bundy yang selama ini kita kenal sangat kejam? Jadi kali ini aku udah kumpulin 5 kasus pembunuhan paling kejam dan sadis yang sempat viral di Indonesia. Langsung aja kita ke cerita pembunuhan pertama. Pembunuhan pertama ini dilakukan oleh Dukun Ahmad Suraji atau yang dikenal dengan sebutan Dukun AS. Dukun AS ini sangat terkenal di kalangan masyarakat pada tahun 80-an setelah melakukan pembunuhan terhadap 42 orang wanita. Pembunuhan yang dilakukan si Dukun AS ini dengan tujuan untuk mendapatkan kesaktian dan menjadi dukun terhebat. Yang rencananya, menurut si Dukun AS ini, kesaktiannya kelak akan dipakai untuk membantu orang-orang. Ini versi Dukun AS ya. Namun tentu saja kesaksiannya itu dianggap sebagai alasan yang tidak masuk akal karena harus menghilangkan nyawa 42 orang wanita. Semua korban Dukun AS ini adalah perempuan dengan rentang usia 11 hingga 30 tahun. Jadi masih ada yang di bawah umur. Dan ia membunuh korbannya dengan cara menjerat leher si korban dan juga ada pula yang dicekik sampai matanya memutih. Namun sebenarnya, menurut pengakuan si Dukun AS ini, awal niat dia adalah membunuh sebanyak 70 orang wanita agar ia bisa memiliki ilmu hitam yang sangat sakti. Demi memiliki ilmu hitam yang sakti itu, ia akhirnya melakukan pembunuhan keji ini. Sayangnya dan untungnya, setelah membunuh 42 orang wanita, si Dukun AS ini segera ditangkap. Kekejiannya itu dilakukan di antara tahun 1984 hingga 1994 di Desa Sei Semayang, Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara. Jadi sudah sekitar 10 tahun si Dukun AS ini melakukan aksi sadisnya itu. Ia pada akhirnya ditangkap dan divonis hukuman mati pada tanggal 27 April 1997 dan baru dieksekusi pada tahun 2008. Jadi dia ini sempat mendekam dulu di penjara selama 3 tahun, kemudian divonis hukuman mati di tahun 97 dan dieksekusinya pada tahun 2008. Lanjut kita akan masuk ke kisah pembunuhan yang kedua. Kisah pembunuhan kali ini dilakukan oleh pelaku yang dikenal dengan sebutan Rio Martil. Rio Martil ini memiliki nama asli Rio Alex Bullo atau lebih dikenal dengan Rio Martil karena dalam melakukan aksi pembunuhannya, ia selalu menggunakan 2 buah martil atau palu untuk memukul kepala si korban. Rio Martil ini diketahui telah melakukan aksinya di tahun 1997 hingga 2001. Jadi sekitar 4 tahun Rio Martil tercatat membunuh sedikitnya 4 orang dan korbannya itu merupakan pemilik atau pengelola rental mobil. Tak hanya kasus pembunuhan, sebelum tertangkap, sebenarnya Rio ini sudah menjadi buronan polisi atas kasus pencurian. Sedangkan kasus pembunuhannya sendiri terungkap setelah pembunuhan terakhir yang ia lakukan kepada JJ Suwarji berusia 39 tahun, seorang pemilik sewa mobil. Rio Martil menghabisi nyawa JJ pada tanggal 21 Januari 2001 di Hotel Rosenda, Baturaden, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah. Modus awalnya ini Rio mengajak JJ untuk melakukan bisnis bersama berupa penanaman modal untuk pembangunan perumahan. Namun di tengah perbincangan mereka, tiba-tiba Rio dengan sadisnya memukul kepala JJ menggunakan 2 buah martil di tangan kanan dan kirinya. Setelah itu, Rio juga sempat membersihkan darah yang menempel di tangannya dan dia kemudian keluar dari kamar dengan tenang seolah-olah tidak terjadi apapun. Namun ketika dia keluar dari kamar, tiba-tiba tanpa disengaja dia bertemu dengan pegawai dari hotel tersebut yang sebelumnya itu mengetahui tentang keberadaan Rio dan juga JJ. Dan dia menanyakan JJ ini kepada Rio, di manakah JJ? Dan Rio ini menjawab dengan sekenanya aja, dijawab kalau JJ ini sedang ada di kolam renang. Sedangkan di hotel tersebut tidak ada kolam renang. Lantas karyawan hotel dan juga petugas keamanan langsung mengejar Rio karena merasa curiga kepada Rio dan menangkap Rio di tempat.
Kemudian Rio berusaha untuk melarikan diri, namun ditahan oleh pihak hotel. Pihak hotel pun langsung melapor kepada kepolisian setempat, dan setelah dikonfirmasi bahwa Rio berstatus buron, ia pun dibawa ke kantor polisi. Setelah diinterogasi di kantor polisi, ternyata diketahui ia sudah membunuh setidaknya 3 orang lain sebelum JJ. Diketahui juga pembunuhan sebelumnya dilakukan pada September hingga November tahun 2000 dengan cara yang sama, yaitu Rio mengajak korbannya untuk alasan bisnis bersama. Setelah itu, ia menghantam kepala korbannya menggunakan 2 buah martil dan membawa kabur mobil sewaannya. Saat mendekam di LP Nusa Kambangan, Rio juga membunuh teman satu selnya, yaitu Iwan Zulkarnain, merupakan seorang pidana korupsi PT Pos Indonesia yang sekaligus pada saat itu menjadi guru ngaji Rio selama di penjara. Setelah kasus tersebut, Rio Martil kemudian dieksekusi mati pada tahun 2008. Oke, kita lanjut ke kasus pembunuhan sadis yang ketiga. Kali ini kasus pembunuhan yang ketiga berasal dari kota Tangerang, Provinsi Banten. Pelaku pembunuhan ini juga merupakan seorang dukun, sama seperti kasus yang pertama. Sekarang yang kasus yang ketiga adalah dilakukan oleh dukun bernama Dukun Usep. Kali ini Dukun Usep ini memiliki motif, yaitu berupa kesaktian dalam hal menggandakan uang. Dukun Usep ini memiliki nama asli itu Bagus Yusuf Maulana, merupakan seorang pidana mati dalam kasus pembunuhan berantai dan berencana. Korbannya berjumlah 8 orang yang pada saat itu mempercayai si Usep ini sebagai dukun sakti yang dapat menggandakan uang. Akibat dibutakan oleh harta, para korban ini pun menuruti semua perintah dan arahan dari si Dukun Usep ini, si dukun abal-abal ini. Salah satu arahan yang disuruhkan oleh si Dukun Usep ini adalah mengikuti semacam upacara ritual penggandaan uang yang dipimpin oleh si Usep ini sendiri. Pada prosesi ritualnya itu, si Dukun Usep ini menyiapkan sebuah minuman berwarna hitam yang para korbannya ini menduga minuman itu adalah minuman untuk ritual upacara penggandaan uang. Padahal sebenarnya minuman itu sudah disiapkan oleh Usep berupa minuman beracun. Jadi para korbannya ini dibunuh dengan cara diberikan minuman beracun. Kemudian uang pemberian dari para korbannya yang awalnya akan digandakan, yang katanya akan digandakan ini, kemudian ia bawa kabur. Motif pembunuhan dari Dukun Usep ini tidak lain adalah untuk menguasai uang yang telah diisyaratkan. Karena setiap korban harus menyediakan uang sebesar 20 juta rupiah untuk mengikuti prosesi penggandaan uang ini. Tak hanya dalam satu eksekusi, jadi si Usep ini melakukan 2 eksekusi atau 2 upacara abal-abal untuk mengelabui para korbannya. Usep melakukan eksekusi yang pertama atau upacara abal-abal yang pertama itu pada tanggal 17 Mei 2007. Dengan sebanyak 5 orang korban telah dibunuh pada eksekusi itu. Sementara 3 korban lagi itu ia bunuh pada prosesi upacara abal-abal yang kedua di tanggal 19 Juli tahun 2007. Setelah itu, kelima korbannya yang telah tewas ditemukan dalam satu lubang dalam 2 meter di hutan Cipajar, Kecamatan Cileles, Kabupaten Lebak. Sedangkan pembunuhan yang kedua dilakukan pada 17 Juli 2007 itu ditemukan 3 korban dalam satu lubang di hutan Cibuyur yang lokasinya tidak jauh dari lokasi korban kelima yang pertama ditemukan. Aksi ini terungkap oleh kepolisian Lebak setelah mendapatkan laporan dari seorang wanita bernama Dewi berusia 30 tahun yang melaporkan bahwa telah kehilangan suaminya selama 3 hari. Setelah ditangkap, Dukun Usep ini kemudian divonis mati oleh Pengadilan Negeri Rangkas Bitung, Banten pada 10 Maret 2008 dan di tahun yang sama juga proses eksekusinya dilakukan. Selanjutnya, kisah pembunuhan yang keempat dilakukan oleh Baekuni atau biasa dikenal dengan Babe Baekuni. Ia merupakan seorang gelandangan yang membunuh 14 orang laki-laki dan memutilasi 4 anak. Semua korbannya adalah anak laki-laki pengamen jalanan yang berusia 9 hingga 12 tahun.
Tak hanya membunuh nih, ternyata si Babe ini telah melakukan pelecehan seksual juga kepada 41 orang anak jalanan. Ia mengaku alasan dari perbuatan bejatnya ini adalah efek trauma dan juga dendam karena dulu ia pernah dilecehkan oleh seorang preman. Pengalaman pahitnya tersebut membuat Babe ini akhirnya mengidap pedofilia dan juga nekrofilia. Pedofilia ini adalah gangguan seksual, yaitu ketertarikan nafsu terhadap anak di bawah umur, kira-kira di bawah 14 tahun, ya pokoknya di bawah umur. Dan nekrofilia sendiri merupakan gangguan kejiwaan yang ditandai dengan kepuasan seksual yang dirasakan seseorang bila melakukan hubungan intim dengan orang yang sudah meninggal, atau ketertarikan atau nafsu dengan mayat seperti itu ya. Aksi keji Babe ini baru terungkap pada tahun 2010 ketika potongan mayat seorang anak yang menjadi korbannya itu ditemukan di dekat jembatan banjir Kanal Timur Jalan Raya Bekasi, Ujung Menteng, Cakung, Jakarta Timur. Akibat perbuatannya ini, awalnya Babe Baikuni ini hanya diberikan hukuman seumur hidup pada sidangnya pada tanggal 6 Oktober 2010 oleh Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Ia lalu sempat mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Jakarta dan malah diberikan hukuman mati pada tanggal 18 Januari 2011. Meski keputusan hukuman matinya itu sudah final di April 2011, namun hingga Desember 2021 kemarin proses eksekusinya masih belum dilakukan. Baikuni juga saat ini masih berada di LP Cipinang dan masih kerap menelpon keluarga dan kerabatnya beberapa waktu gitu. Jadi sosok Baikuni ini masih hidup hingga sekarang, dan ini adalah foto Babe Baikuni yang kini usianya menginjak 60 tahun dan masih sedang dalam proses menunggu eksekusinya dilakukan. Next, yang terakhir adalah kasus pembunuhan yang sangat viral juga. Ini geger banget beritanya di tahun 2008. Aku ingat banget waktu itu masih SMP ya, sekitar SMP, dan aku melihat beritanya itu ada di mana-mana. Selain itu, pelaku pembunuhan ini juga bertempat tinggal atau asalnya itu tidak jauh dari kota tempat aku tinggal. Jadi emang heboh banget pada saat itu. Kasus yang kelima ini adalah kasus pembunuhan yang berlokasi di Jakarta dan juga Jombang, Jawa Timur yang dilakukan oleh pemuda bernama Ferry Idam Henyansyah atau biasa disebut dengan Rian. Kasus pembunuhan berantai oleh Rian ini nampaknya merupakan salah satu kasus pembunuhan berantai yang terkenal dan menghebohkan publik pada saat itu. Perlakuan kejinya ini mulai terendus setelah seorang polisi menemukan potongan mayat pada tahun 2008, tepatnya pada 12 Juli 2008, telah ditemukan 7 potongan tubuh di lahan kosong di Jalan Kebagusan Raya, Jakarta Selatan. Salah satu potongan tubuh yang ditemukan saat itu adalah sebuah kepala, dan setelah ditelusuri, korban tersebut bernama Heri Santoso, seorang laki-laki berusia 40 tahun yang juga merupakan teman dekat dari Rian. Ia dibunuh dan dimutilasi oleh Rian pada 11 Juli 2008 di apartemen Margonda Residen Depok. Jadi 1 hari setelah aksi pembunuhan itu, jasadnya ini atau potongan tubuhnya ini ditemukan oleh polisi. Jejak Rian ini ditemukan atau dapat dilacak polisi setelah Rian ini menggunakan ATM milik Heri. Berdasarkan pengakuan dari Rian yang ia katakan kepada polisi, motif dibalik pembunuhan ini adalah cemburu atau asmara lantaran Heri ini berniat untuk mengajak jalan-jalan kekasih Rian pada saat itu. Mereka pun kemudian terlibat perkelahian hingga akhirnya Rian ini menusuk Heri, lantas tubuh Heri dipotong-potong menjadi 7 bagian dan dimasukkan ke koper kemudian dibuang ke jalan gitu saja. Selanjutnya selama proses pemeriksaan, polisi ini menaruh curiga kepada Rian dan akhirnya berhasil mengungkap bahwa Rian ini bukan hanya melakukan pembunuhan sekali pada Heri aja, tapi ternyata ada pembunuhan lain yang sudah ia lakukan di kampung halamannya, yaitu di Jatiwaes, Jombang, Jawa Timur. Sehingga rangkaian kasus pembunuhan berantai Rian ini dikenal sebagai kasus Rian Jombang. Rian tercatat telah menghabisi 10 nyawa orang lainnya yang dikubur di belakang rumah orang tuanya di Jatiwaes, Jombang, Jawa Timur. Namun ini berbeda dengan kasus Heri Santoso karena untuk kasus yang Rian lakukan di Jombang ini motifnya adalah bukan asmara, melainkan motif ekonomi. Dalam melancarkan aksinya,
Rian pada saat itu mengajak para korbannya untuk datang dan bertamu ke rumah orang tuanya. Setelah sampai di rumah orang tuanya, Rian lantas menghabisi nyawa korban-korbannya dan mengambil semua harta korban-korbannya. Atas aksi kejinya itu, Rian akhirnya divonis hukuman mati oleh Pengadilan Negeri Depok pada 6 April 2009. Atas vonis tersebut, Rian juga sempat mengajukan banding dan kasasi, namun pengajuannya itu ditolak. Namun hingga saat ini pun, proses eksekusi Rian masih belum dilakukan. Kini Rian memanfaatkan waktunya dengan beribadah di LP Cirebon, Jawa Barat. Namun hingga saat ini pun, proses eksekusi Rian masih juga belum dilakukan. Jadi gimana menurut kalian untuk 2 kasus pembunuhan terakhir ini yang dilakukan oleh Rian dan juga Babe Baikuni? Ini kan proses hukum eksekusinya masih belum dilakukan. Akankah Babe Baikuni dan juga Rian Jombang ini akan mendapatkan keringanan hukuman pada suatu saat nanti? Yang jelas dan yang terpenting adalah kita harus tetap berhati-hati dan juga menjaga diri dimanapun dan dalam keadaan apapun, supaya kita terhindar dari musibah-musibah yang seperti cerita-cerita yang telah aku ceritakan tadi. Oke teman-teman, sampai di sini dulu video kali ini. Nantikan video aku selanjutnya. Jangan lupa subscribe, like, dan komen jika kalian memiliki kasus atau cerita yang ingin aku bahas di sini. Dadah.